Ingat, 4 ayat Alkitab ini saat mengalami perselisihan dalam pelayanan. Pertama, harus bijaksana dalam berkata-kata atau berkomunikasi dengan orang lain. Mungkin kita hanya bertemu 1-2 kali dalam seminggu dengan saudara-saudari di gereja. Dalam kesempatan itu, janganlah membicarakan hal-hal bodoh dan berdebat kusir, karena hal itu bisa memancing pertengkaran dan menimbulkan masalah. Sebagai pekerja Allah, kita harus berhati-hati dengan mulut kita. Kita dapat menguasai atau mengontrol berbagai hal di dunia ini, tetapi tidak dengan lidah. Bukan berarti ini adalah hal mustahil. Dengan bantuan Roh Kudus, kita dapat melakukannya. 2 Timotius 2 ayat 14. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 2 Timotius 2 ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Kita tidak perlu membahas urusan politik atau hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus berusaha meletakkan topik-topik tersebut di luar gereja. Kedua, harus bijak dalam berperilaku. 2 Timotius 2 ayat 24-25. Orang yang bekerja buat Tuhan tidak patut bertengkar. Ia harus ramai terhadap semua orang dan dapat mengajar orang dengan baik dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka, sehingga mereka mengenal kebenaran. Bagaimana seharusnya perilaku seseorang yang dipakai Tuhan dalam melayani? Memiliki hati sebagai hamba yang rendah hati, tidak memihak siapapun, tidak memaksakan pendapat pribadi, tidak suka marah terhadap orang lain, menghindari pertengkaran, menggunakan firman Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan, lemah lembut kepada setiap orang, cakap dalam mengajar, penuh kesabaran, mampu menuntun orang dalam kebenaran, memiliki hati nurani yang murni sehingga dapat melakukan kehendak Tuhan, menjadi hamba yang dikenan Tuhan. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. 2 Timotius 2 ayat 23. Jika perselisihan memang harus terjadi dan tidak bisa dihindari, kita bisa belajar dari kisah perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Mereka berdebat dan berselisih tajam, tanpa titik temu. Akhirnya, mereka putuskan untuk berpisah, lalu berjalan sendiri-sendiri dalam pelayanan. Perselisihan Paulus dan Barnabas ini bukanlah soal dosa atau moralitas, tetapi soal prinsip dalam pelayanan. Menariknya, sekalipun mereka bertengkar hebat, mereka tidak lantas jadi bermusuhan, saling merongrong atau menjelekkan. Mereka juga tidak berhenti melayani Tuhan, melainkan masing-masing membentuk tim yang baru. Paulus melayani bersama Silas, sedangkan Barnabas melayani bersama Markus. Malahan, perselisihan itu membuat jangkauan pelayanan mereka semakin luas, bahkan nantinya mereka ternyata kembali bekerja sama dalam melayani Tuhan dan saling mendukung. Tuhan Yesus memberkati.